Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal abna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, pertemukan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, dalam rangkaian kegiatan yang mulia, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya penuh dengan keutamaan, yang mana keutamaan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Iya. Dan dengan kesyukuran kita itu Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Iya. Malam hari ini adalah merupakan kajian rutin kita membahas kitab Al-Jadid fi syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu taala, yaitu kitab yang merupakan penjelasan dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan di malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-18
Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz terkait dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Itu barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita sudah bacakan, yaitu sudah sampai pada Syarhu al-Ijmaliyu, Syarhu al-Ijmaliyu, penjelasan secara umum. Dan di malam hari ini kita masuk kepada al-fawaid, faidah-faidah. Maksudnya di sini adalah al-fawaidu min hadzal hadithi, yaitu faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu hadis yang menjelaskan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata beliau, yang pertama adalah ib'adu as-salafi 'anir riya'i wa asbabihi, yaitu jauhnya para salaf dari riya dan sebab-sebabnya. Jauhnya para salaf dari riya dan sebab-sebabnya. Yang kedua, talabul hujjati 'alal madhhabi, yaitu tuntutan hujjah atas pendapat. Maksudnya adalah setiap orang yang berpendapat harus memiliki hujjah. Iya. Kalau hujjahnya kuat, maka pendapatnya adalah kuat. Kalau hujjahnya lemah, maka pendapatnya adalah lemah. Dan hujjah itu dikatakan kuat kalau terpenuhi padanya dua syarat. Iya, seorang itu dikatakan hujjahnya dia kuat kalau dia terpenuhi dua syarat. Yang pertama yang dia jadikan hujjah adalah dalil yang sahih. Iya, Al-Quran atau hadis yang sahih. Yang kedua, penempatan dalilnya dia pada permasalahan yang dia berhujjah dengannya itu pas, cocok. Iya. Salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dianggap kuat hujjahnya. Jadi syarat yang pertama, dalilnya dia yang dia pakai berhujjah harus kuat. Itu sahih Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau ternyata dia pakai berdalil adalah hadis yang dhaif, mudah ditolak, tidak perlu lagi dilanjutkan. Berarti tidak dipakai pendapatnya karena hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya, seperti yang biasa digunakan oleh kalangan ahlul bid'ah yang berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif, sehingga macam-macam bid'ah yang mereka buat mereka sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya adalah
yaitu melakukan khuruj 3 hari, 10 hari, kemudian 40 hari dan seterusnya, yang dalilnya semuanya adalah dalil-dalil yang dhaif, bahkan dalil yang palsu. Maka kalau sudah seperti itu sudah tidak diterima lagi hujjahnya, karena sudah dalil yang dia pakai berhujjah adalah dalil yang dhaif. Yang kedua adalah dalilnya dia, pendalilan dia dari permasalahan itu adalah pas, mencocoki sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Jadi bukan berdasarkan ijtihadnya dia bahwasanya dalil itu pas di situ, tidak boleh, tidak diterima. Walaupun dalilnya sahih, walaupun adalah dalilnya sahih. Seperti contoh orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Seperti orang-orang Khawarij yang ada di Indonesia ini, mereka mengkafirkan pemerintah Indonesia dan mengkafirkan negeri Indonesia ini adalah negeri kafir. Mereka katakan negeri kafir. Berdalil dengan apa mereka? Berdalil dengan dalil yang sahih. Bahkan siapapun juga dari kalangan manusia yang meragukan kesahihan dari dalil tersebut, maka dia kufur. Dalil mereka adalah ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi dia pasang dalil ini dengan tanpa merinci, langsung kafir secara mutlak. Semua orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka dia adalah kufur, kafir, keluar dari Islam, mukhrijun anil millah. Karena dia menafsirkan sendiri ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Padahal Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang merupakan orang yang didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, yaitu diajarkan kepada beliau takwil Quran, tafsirul Quran. Dan ketika beliau ditanya tentang ayat ini, maka beliau katakan bahwasanya yang dimaksud dengan faulaika humul kafirun di sini adalah kafir, yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kafir yang tidak mengkafirkan, maksudnya yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Karena mereka memahami sendiri dalil tersebut. Dalil sahih kemudian dipahami sendiri. Jadi harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, hadisnya harus sahih, dalilnya harus sahih. Yang kedua, pendalilannya juga sahih. Jadi itu faedah yang kedua, thalabul hujjati alal madhhabi. Di mana pendalilan dari faedah yang kedua ini? Yaitu yang mana Husain bin Abdurrahman dalam hadis ini dia meminta diruqyah. Karena beliau meyakini bahwasanya meminta diruqyah itu dibolehkan kalau dari penyakit ain dan al-huma, itu disengat kalajengking. Maka beliau tidak sembarang berpendapat, tapi ada hadis dalil yang sahih yang beliau amalkan. Itu hadis Asy-Sya'bi yang menjelaskan tentang bolehnya meminta diruqyah dari penyakit ain dan penyakit al-huma. Maka kemudian di sini dituntut oleh Sa'id bin Jubair, apa dalilnya? Maka kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Nah, di sini pendalilannya bahwasanya setiap orang yang berpendapat harus dia memiliki dalil. Dan ini jauh sekali dari kalangan kaum muslimin di zaman ini. Kebanyakan mereka berpendapat
tidak berdasarkan dalil yang sahih dan tidak menempatkan dalil yang sahih pada tempatnya. Kebanyakan dari mereka hanya karena taklid kepada guru-guru mereka. Iya. Ketika ditanya, kenapa antum melakukan ini dan itu, padahal antum sendiri tidak mengetahui dalilnya, maka dia mengatakan, begitulah guru-guru kami mengajarkan kami di pesantren-pesantren. Iya, dulu kami mondok di pesantren ini dan seterusnya. Ketika kita sampaikan dalil yang sahih yang menyelisihi pendapatnya tersebut, maka dia katakan, guru saya lebih berilmu daripada antum. Ya itu. Dan ini bukan mengada-ada ya, saya sudah alamin yang seperti ini. Iya. Dulu kita awal-awal kenal dakwah semangat-semangat berdebat. Ketemu orang tidak dipilih, mau orang awam, orang sikat semuanya. Iya, lagi berapi-api. Akhirnya orang lari semua dari dakwah karena memang belum punya ilmu, sudah semangat berdakwah. Tidak bil hikmah. Asal lihat orang yang isbal langsung dicela, sampaikan dalilnya dan seterusnya. Lihat orang merokok langsung sikat lagi. Wah, haram merokok. Iya. Itu awal-awal kita kenal dakwah. Jadi rata-rata bantahan mereka seperti itu. Berdalil. Bahkan lebih parah, dia bilang, bapakku juga ustadz. Di jawabannya, bapakku juga ustadz. Dia bilang seperti itu. Itu bantahan-bantahan mereka. Jadi mereka tidak bisa mendatangkan dalil hanya karena ikut-ikutan. Iya. Itu kebanyakan dari orang-orang awam yang kita temukan seperti itu. Iya. Kalau para ahlul bid'ah, para dai yang mengajak kepada kesesatan, kebanyakan mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu. Ya, seperti dari orang-orang kalangan sufi, orang-orang tasawuf, bahkan berdalil dengan mimpi-mimpi gurunya. Ini jadikan dalil. Bahkan mereka mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Ya. Ada juga dari kalangan hizbiyun yang berdalil dengan hadis-hadis yang sahih, tapi pendalilannya tidak pada tempatnya. Ya. Seperti orang-orang Khawarij dan para pengikut mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnah, salafiyin, tapi mereka mencelah pemerintah. Ya. Kalau dibilang bukan salafi, mereka marah. Jadi mereka tuduh kita yang menganggap mereka bukan salafi, merasa diri paling salafi. Ya. Mereka tidak dianggap sebagai salafi. Ya, padahal memang benar mereka bukan salafi karena memang ada fatwa ulama yang menjelaskan tentang kesesatan mereka, penyimpangan mereka dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari manhaj salafi. Ya. Bagaimana ada dikatakan salafi baru mencelah pemerintah, kemudian terjun ke parlemen, ikut ke partai, berdakwah lewat parlemen, baru mengaku salafi. Iya. Kemudian yang berikutnya, nomor 3, faedah yang ketiga adalah jawazu ar-ruqyati minal aini wal humati, yaitu bolehnya ruqyah dari penyakit ain. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Wal huma, dan penyakit al-huma, yaitu sengatan kalajengking atau yang semisalnya. Tapi yang dimaksudkan dengan ruqyah di sini adalah ruqyatus syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Dan di sini dijelaskan bagaimana ruqyah itu dikatakan dia ruqyah yang syar'iyyah. Maka di sini beliau katakan wal ruqyatul masyru'atu, ruqyah yang disyariatkan, hiya makanat minal Qur'ani, yaitu ruqyah yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca. Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an, bukan mantra-mantra. Iya, yang seperti dibaca oleh dukun-dukun. Ya, tukang ramal dan lain-lain sebagainya. Yang dia sendiri tidak pahami apa maknanya. Dia baca mantra-mantra tertentu yang dia sendiri tidak memahami maknanya.
Kalau ditanya apa arti yang dia baca, maka dia katakan, iya, belum waktunya katanya disampaikan sama antum. Antum masih terlalu belum sampai tingkatan itu. Nah, seperti itu. Kemudian wal ad'iyah al masyru'ah, dan doa-doa yang masyru'ah, yang disyariatkan. Itu doa-doa yang disyariatkan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa beliau atau dibaca oleh para sahabat dalam meruqyah. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Dan doa-doa yang lain. Jadi doa-doa yang disyariatkan untuk dipakai meruqyah. Itu syarat yang kedua ya. Syarat yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang dipakai, dan yang kedua adalah yaitu doa-doa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, bukan doa-doa yang dibuat-buat ya. Doa-doa yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Kemudian wabilisanil arabi, yaitu menggunakan bahasa Arab. Walaupun Al-Qur'an yang kita baca tapi terjemahannya iya, maka itu tidak syar'i ruqyahnya. Atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang biasa dipakai meruqyah tapi kita bacakan terjemahannya, maka itu juga tidak benar. Atau iya, kita baca walaupun dia berbahasa Arab tapi bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Pakai bahasa Arab tapi ternyata tidak ada dari Al-Qur'an dan tidak ada juga dari hadis yang sahih. Maka ini juga tidak boleh. Itu bukan ruqyah yang syar'i. Kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah umqu ilmi salafi. Dalamnya ilmu para salaf. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi hadis yang pertama yang dibawakan oleh, yang dijadikan dalil oleh Abdurrahman ibni Husain. Husain ibn Abdurrahman, terbalik ya. Husain ibni Abdurrahman. Yang mana di sini beliau mengambil faidah dari hadis tersebut adalah bahwasanya hadis tersebut menunjukkan tentang pembolehan meruqyah dari penyakit ain dan penyakit al-huma. Kalau kita di zaman sekarang dapat dalil satu, kemudian kita langsung amalkan tanpa mengetahui syarahnya, kita pahami sendiri, maka sudah jelas kita akan tersesat dalam memahami dalil-dalil tersebut. Seperti kita contohkan tadi ya, dalil yang dipakai oleh orang-orang Khawarij dalam mengkafirkan pemerintah dan kaum muslimin. Surah ayat Al-Qur'an, tapi karena dangkalnya pemahaman mereka sehingga keliru dalam memahami ayat-ayat Allah. Makanya para salaf itu dijadikan ukuran pemahaman mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena mereka adalah orang yang paling dalam pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan juga dalam hadis ini disebutkan Sa'id bin Zubair memuji Husain bin Abdurrahman berdalil dengan hadis tersebut. Ini menunjukkan dalamnya pemahaman mereka. Dalamnya pemahaman mereka terhadap agama ini, terhadap dalil-dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian yang kelima adalah al-amalu bil kitabi was sunnati muqaddamun ala kulli madhhabin. Jadi beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah
itu harus dikedepankan ya atas setiap madhab. Jadi pendapat apapun juga ya tidak boleh dia mendahului Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi semua harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dalam surah Al-Maidah, kalau tidak salah, lupa, surah Al-Maidah atau surah Ali Imran, lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian berselisih dalam satu pendapat, jika kalian berselisih dalam satu perkara, fi syai'in, ini syai'in di sini dia bentuk nakirah. Iya, umum, berarti sesuatu apapun juga dari seluruh permasalahan apa saja. Berselisih, maka dijadikan ukuran kebenaran itu untuk mengukur siapa yang benar dan siapa yang salah adalah yaitu farudduhu ilallahi wa rasuli. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Iya, jadi itu ukurannya. Makanya di sini al-amalu bil kitabi wa sunnati muqaddamun ala kulli madhhabin. Beramal dengan Al-Quran dan Sunnah itu lebih dikedepankan di atas setiap madhab. Iya. Kemudian berikutnya yang keenam, fihi padanya, hi di sini domir huwa di sini kembalinya kepada hadis tersebut. Ya, hadis yang kita bahas ini. Fihi maksudnya fihi padanya itu pada hadis tersebut fadilatus salafi. Ada keutamaan para salaf. Iya. Wa husnu adabihim, dan juga adab mereka yang baik. Wa tablighihim wa talattufihim fi tablighihim, dan kelemah lembutan mereka di dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan perkara. Dari sisi mana pendalilannya keutamaan di sini? Ya. Jelas pendalilannya dari Husain dipuji oleh Sa'id bin Jubair. Ya. Beliau adalah seorang tabi'i ya, yang memuji kepada Husain bin Abdurrahman ya, disebabkan karena beliau beramal di atas dalil. Kemudian wa husnu adabihim, juga baiknya adab mereka. Lihat ketika Sa'id bin Zubair melihat Husain bin Abdurrahman beramal dengan satu amalan yang menyelisihi dalil yang beliau ketahui, ya beliau tidak langsung mencela. Oh, kalau zaman kita memang sadis memang. Iya, langsung sikat menyelisih apa hadis yang kita sudah hafal, apalagi tidak pernah kita lihat ya guru-guru kita beramal dengan amalan tersebut. Ketika kita melihat ada seorang yang dia beramal dengan amalan tersebut, iya, langsung kita celah. Oh, ini bid'ah dan seterusnya, padahal belum ada fatwa ulama bahasanya itu adalah bid'ah. Jadi harus kita cari tahu dulu apa dalilnya. Iya. Harus kita tanyakan dengan penuh adab. Iya. Karena biasanya seorang itu walaupun dia benar, tapi ketika dia menyampaikan, membuat orang yang disampaikan itu tersinggung, dan orang yang tersinggung pun dia tahu dia salah. Akhirnya muncul gengsinya dia tolak kebenaran hanya karena dia tersinggung. Iya, sementara kita ini mau menyampaikan ilmu ini kepada umat agar supaya umat itu menerima dan mereka mendapatkan hidayah. Kalau cara kita menyampaikan tidak baik, iya, membuat orang tersinggung, membuat orang lari, maka iya, tidak ada yang kita dapatkan kecuali mafsadat. Orang tidak dapat hidayah, orang lari dari hidayah. Iya, bukan berarti kita mengumpulkan massa, bukan. Dakwah itu bukan untuk mengumpulkan massa, tapi untuk mengajak manusia kepada Allah dengan cara bil hikmah. Hikmah itu sesuai dengan tuntunan. Ya, yang harus keras kita keras, yang harus lembut kita lembut. Iya.
Karena kalau kita berbicara kepada seseorang yang dia tidak mampu mencerna apa yang kita sampaikan, kita paksakan dia untuk bisa memahami hal yang dia tidak mampu untuk pahami karena memang keterbatasan ilmunya dia atau mungkin dia awam, itu akan menyebabkan dia lari, akan fitnah lebih besar lagi, akan menyebabkan dia mengingkari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, yang mestinya mampu mereka cerna, mampu mereka pahami. Aturiduna ayyukadziballahu aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Kita sampaikan dalil, dia tantang dalilnya. Bagaimana kita punya cara menyampaikan? Membuat dia lari, tidak hikmah. Kita paksakan dia pahami sesuatu yang dia tidak mampu pahami. Apalagi kepada orang-orang awam. Orang-orang awam itu tidak boleh langsung kita salahkan. Masya Allah. Belum apa-apa dia sudah lari. Jadi kita pelan-pelan. Ada hal-hal yang belum bisa kita sampaikan kepadanya. Belum bisa kita sampaikan saat itu, tidak bisa kita sampaikan. Kalau kita sampaikan akan menimbulkan kesan buruk terhadap kita sehingga dia menganggap kita ini adalah aliran-aliran yang keras dan seterusnya. Padahal Ahlus Sunnah itu adalah penuh dengan kelembutan dalam menyampaikan ilmu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang belum mampu dia cerna. Kita mau pakai kaidah-kaidah usul fikih, orang awam yang baca Al-Quran saja belum bisa. Dan nyambung-nyambung. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima yang ketujuh. Yang ketujuh, tafawutu atba'il anbiya'i min haitsul qillati wal kathrati. Tafawut artinya tidak seimbang, ketidakseimbangan. Berarti sini ketidakseimbangan pengikut para nabi. Jadi pengikut para nabi itu tidak seimbang. Min haitsul qillati wal kathrati, dari sisi sedikit dan banyak. Jadi tidak ada yang seimbang itu pengikut para nabi, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW melihat para nabi. Ada seorang nabi yang hanya memiliki pengikut ar-rahtu, yaitu sekelompok manusia yang tidak mencapai 10 orang jumlahnya. Ar-rahtu. Nabi juga melihat seorang nabi hanya memiliki pengikut ar-rajul war-rajulani, 1 orang dan 2 orang, sedikit sekali. Ada yang 1 orang, ada yang cuma 2 orang. Bahkan Nabi melihat walaisa ma'ahu ahadun, tidak memiliki pengikut sama sekali. Tidak ada yang terima dakwanya walaupun 1 orang. Jadi itu para nabi, kondisi para nabi ketika mereka berdakwah. Makanya di sini beliau lanjutkan, wa in idamu al-atba'i li ba'dihim, dan tidak adanya pengikut pada sebagian mereka. Dia ada juga nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Dan para nabi dulu itu mereka berdakwah lama sekali. Kalau Nabi kita Muhammad SAW hanya 23 tahun berdakwah, tapi menjadi Islam dan kaum muslimin menjadi besar. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam saja berdakwah 950 tahun. 950 tahun itu bukan waktu yang singkat. Di zaman sekarang manusia tidak ada yang umurnya sampai 950 tahun. 100 tahun pun jarang sekali kita temukan yang umurnya sampai 100 tahun.
Tapi ini lamanya beliau dalam berdakwah adalah 950 tahun. Tapi yang mengikut beliau sangat sedikit. Hanya orang-orang yang ikut bersama beliau di perahu tersebut. Yang lainnya adalah bahkan anak dan istri beliau pun tidak menjadi pengikut beliau. Iya. Kemudian faedah yang ke-8. Laisatil hujjatu mahsuratan fil aktsariyah. Jadi hujjah itu tidak dibatasi dengan kebanyakan. Jadi kalau lihat manusia banyak mengikuti, bukan ukuran mereka itu adalah di atas kebenaran. Ya, kita melihatkan kelompok-kelompok dakwah di zaman sekarang. Oh, ada yang pengikutnya banyak sekali. Iya. Satu kali bikin tabligh akbar, woi, jamaahnya sampai di teras. Ada yang sudah tidak dapat tempat lagi. Tinggal duduk di atas motornya, tidak ada lagi tempat. Iya. Masjid besar. Iya. Sampai di teras. Iya. Jadi tabligh akbarnya dimulai jam 9. Orang yang mau duduk di depan paling lambat dia harus jam 7 sudah sampai di masjid. Kalau tidak dia dapat paling belakang sudah. Iya. Mau cari tempat dekat-dekat dengan pemateri, harus datang 2 jam sebelum materi dimulai. Kalau tidak, dapat tempat di teras. Bagaimana manusia datang ribuan? Ya kalau kita bikin tabligh akbar, 10 orang, 20 orang paling banyak. Tapi itu bukan ukuran. Bukan ukuran bahwasanya kita di atas kebatilan. Iya. Dan bukan ukuran mereka di atas kebenaran. Tapi ukuran itu adalah Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Iya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan dari manusia, maka engkau akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti kebanyakan manusia. Iya. Melihat dalil, bukan melihat kepada orangnya, tapi melihat kepada dalil yang dibawakan. Iya. Sahih dari sisi dalilnya dan sahih dari sisi pendalilannya. Itu yang kita jadikan ukuran. Barakallahu fikum. Kemudian yang keberapa? Ke-9. Fadilatu Musa wa qaumi. Itu keutamaan Musa bersama kaumnya. Dari sisi mana keutamaannya? Dari sisi banyaknya umatnya beliau. Ya. Jadi banyaknya orang yang mengikuti kebenaran yang kita bawa itu juga keutamaan. Di sini Musa alaihissalam dikatakan memiliki keutamaan karena banyak pengikut beliau yang ikut dakwah beliau. Iya. Saking banyaknya sampai Nabi menyangka bahwasanya itu adalah umat beliau. Iya. Saking banyaknya sampai Nabi menyangka bahwasanya itu adalah umat beliau. Makanya di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, bersabda, fadhunantu annahum ummati. Maka saya menyangka bahwasanya mereka itu adalah umatku. Iya. Yang kemudian setelah itu Nabi diperlihatkan umat yang lebih besar lagi dari itu. Iya. Umat yang lebih besar lagi daripada itu. Yang kemudian dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Iya. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan bersama mereka dari bersama umatmu itu wahai Muhammad ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Dari lafaz wa fadhunantu annahum ummati, ya kita bisa ambil faedah dari situ. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sudah mengetahui bahwasanya umat beliau adalah yang terbanyak dari seluruh umat manusia.
Iya. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi Nabi melihat banyaknya umatnya Nabi Musa, maka Nabi menyangka bahwasanya itu adalah umatnya. Menunjukkan bahwasanya Nabi sudah mengetahui bahwasanya umat beliau adalah umat yang terbanyak. Sehingga melihat banyaknya umatnya Nabi Musa, beliau menyangka bahwasanya itu adalah umatnya. Yang ternyata tidak. Ternyata iya, umatnya beliau jauh lebih banyak lagi dari itu. Setelah diperlihatkan setelahnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-10, ya. Faedah yang ke-10, fihi tafdilu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil umami. Jadi pada hadis ini terdapat keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat. Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan yang mana keutamaan yang mereka miliki itu tidak dimiliki oleh umat-umat yang sebelumnya. Apa keutamaan mereka yang tidak dimiliki? Yaitu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tanpa hisab. Jadi tidak ada umat-umat sebelumnya yang ada jaminan seperti itu. Tidak ada. Iya. Tidak ada yang seperti itu. Jadi khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sudah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, yaitu yang berjumlah 70.000 orang. Iya, kalau orang-orang sufi dulu ya, mereka cerita-cerita mimpi gurunya. Oh, dia bilang kiai fulan bermimpi tadi malam. Iya, dia bangun tidur kaget, kita lihat beliau menangis katanya. Kenapa bisa-bisa tiba-tiba tengah malam menangis? Ketika ditanya, ya Syekh, wahai kiai, kenapa Anda menangis? Dia bilang, saya barusan bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menangis karena umatnya cuma 2 orang masuk surga. Jadi 2 orang katanya masuk surga. Jadi itu jadikan dalil. Sedih, banyak katanya dosa manusia. Cuma 2 orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Masya Allah. Berarti kalau Abu Bakar dan Umar masuk surga, berarti yang lain masuk neraka semua itu. Masya Allah. Berarti Utsman, Ali bin Abi Thalib masuk neraka semua. Iya. Itu karena berdalil dengan mimpi. Iya. Dalilnya batil, perkataannya pun batil. Dalil dengan mimpi gurunya. Ini keutamaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat, yaitu yang mana mereka memiliki keutamaan ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian yang ke-11 adalah hirsu as-sahabati alal khair. Semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Iya. Semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Di mana sisi pendalilannya? Dari sisi pendalilannya adalah dari sisi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, maka mereka pun ribut membicarakan masalah tersebut. Ributnya mereka karena mereka ingin masuk ke dalam golongan tersebut. Semua mereka berharap mereka masuk ke situ. Iya. Dan mereka berusaha untuk mencari tahu amalan apa yang dilakukan oleh 70.000 orang tersebut sehingga mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan mereka ingin mengamalkannya. Makanya ketika Nabi sebutkan sifat-sifat dari orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut, Ukasha bin Mihsan langsung berdiri. Dan mengatakan, "Ud'ullaha yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah aku agar supaya aku termasuk dari mereka. Maka Nabi katakan, "Anta minhum." Kemudian setelah itu berdiri lagi sahabat yang lain mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ukasha. Iya, yang kemudian Nabi katakan, "Sabaqaka biha Ukasha." Itu. Iya. Kenapa Nabi katakan seperti itu? Karena kalau tidak dikatakan seperti itu, dijawab juga seperti anta minhum, seperti disebutkan yang disebutkan kepada Ukasha, pasti semua sahabat itu akan berdiri karena Nabi Nabi sangat mengetahui sahabat-sahabat beliau yang sangat semangat dalam kebaikan. Iya. Makanya Nabi
tolak dengan cara yang halus. Ya. Kalau tidak, semua nanti akan berdiri. Satu orang duduk lagi, yang satu lagi berdiri sampai habis. Semua orang yang hadir di situ akan meminta seperti apa yang diminta oleh Ukasha. Karena semua mereka menginginkan surga. Iya, semua mereka menginginkan surga. Semangat untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian kita selesaikan ya. Ini lagi lagi 4 faidah. Kita baca cepat saja. Yang ke-12, jawazul munadharati lil wusuli ilal haqqi. Boleh berdiskusi untuk memperoleh kebenaran. Jadi dibolehkan berdiskusi ya untuk mendapatkan kebenaran. Tapi di sini tidak semua orang diperbolehkan untuk berdiskusi dalam perkara agama. Ya, harus sama-sama orang-orang yang berilmu. Tidak boleh sama-sama jahil berdiskusi. Yang didapatkan bukan kebenaran tapi kebatilan, tapi disangka sebagai kebenaran. Atau orang berilmu diskusi sama orang jahil, tidak nyambung. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang maknanya adalah bahwasanya beliau itu tidak pernah menang berdiskusi dengan orang jahil. Tidak pernah menang, kalah terus. Bagaimana? Karena dalil-dalil yang beliau keluarkan tidak dipahami oleh orang jahil tersebut. Jadi dia bantah terus walaupun dalilnya sahih pendalilannya dibantah, jadi kalah. Makanya sama orang jahil itu cara membantah orang jahil adalah diam. Ya, di tempat yang lain beliau mengatakan seperti itu, yang seingat saya. Tapi saya lupa kitabnya yang saya baca. Ada ulama yang menukil bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan membantah orang jahil itu adalah diam. Iya. Diam, tidak usah dibantah, itu sudah bantahan bagi dia. Karena dia jahil, tidak boleh dibantah. Seperti itu. Kalau kita bantah, ya jadi sama-sama kita jahil dengan dia karena berbantah-bantahan dengan orang jahil. Jadi dengan orang jahil itu diam. Kemudian yang ke-13. Inna man ahraza hadhil khisal al-arba'a al-madhkurah fil hadithi faqad haqqaqa at-tauhida wa dakhala al-jannata. Bahwasannya ya, bahwasannya barang siapa yang bersifat dengan 4 sifat yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, apa itu 4 sifat? Pertama, tidak meminta diruqyah. Yang kedua, tidak meminta di kiai. Yang ketiga, tidak melakukan tatayur. Dan yang keempat adalah bertawakal hanya kepada Allah. Ya, orang yang bersifat dengan 4 sifat ini, maka dia telah merealisasikan tauhid, telah mewujudkan tauhid, dan dia berhak masuk surga. Jadi siapapun juga yang mengamalkan 4 perkara ini dan disebutkan dalam hadis ini, maka dia masuk dalam orang yang masuk masuk ke dalam orang yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian yang ke-14 adalah jawazu talabid du'ai min ahlil fadli. Boleh meminta doa, didoakan dari orang yang memiliki keutamaan. Ya, di mana pendalilannya, yaitu Ukasha di sini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau mendoakan, agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau untuk masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut. Ini menunjukkan boleh kalau orang itu memiliki keutamaan, meminta kita didoakan olehnya selama dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, tidak boleh kita meminta kepadanya untuk dia doakan. Bagaimana caranya orang yang sudah meninggal? Iya, kita mintai agar supaya dia doakan kita. Itu adalah kesyirikan. Iya, kita berdoa langsung kepada Allah. Tidak perlu kita berdoa kepada penghuni kubur, karena itu adalah merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dulu, yang mereka katakan, yang dalil mereka adalah ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, alasan mereka, padahal mereka adalah melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir,
Yang ke-15 adalah al-jam'u bainal hadithi Sya'bi wa hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi itu pengkompromian atau penggabungan antara hadis Asy-Sya'bi dan hadis Ibnu Abbas. Kalau hadis Asy-Sya'bi kan jelas dalilnya hari itu membolehkan meminta diruqyah dengan 2 penyakit. Ya. Kemudian hadis Ibnu Abbas menjelaskan tentang dilarangnya meruqyah karena nanti tidak meminta diruqyah. Jangan sampai tidak masuk kepada orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Maka di sini beliau katakan annal awwala, bahwasanya yang pertama maksudnya hadis Sya'bi. Ya. Yufidu jawazi ruqyati idza tawafarat fiha syurutul jawazi. Ya, di sini bolehnya memberikan faedah. Hadis yang pertama ini memberikan faedah tentang bolehnya meminta diruqyah atau bolehnya meruqyah jika terpenuhi padanya syarat-syarat pembolehan. Ya, boleh. Jadi hadis yang pertama, hadis Sya'bi itu kalau terpenuhi syarat boleh meminta diruqyah. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan. Syarat-syarat dari ruqyah telah disebutkan tadi. Kemudian hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sedangkan hadis Abdullah bin Abbas ini yamna'u minha, melarang dari meminta diruqyah. Idza lam takun kadzalik, jika tidak terpenuhi syarat. Iya, kalau hadis yang pertama Sya'bi kan tidak disebutkan syarat-syaratnya, cuma menyebutkan pembolehan. Nah, datang hadis Ibnu Abbas itu menyebutkan syarat pembolehan. Hadis yang pertama tadi hadis Sya'bi, kalau terpenuhi syarat yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, maka berarti hadis Sya'bi menunjukkan tentang syarat dari hadis Sya'bi tersebut. Iya. Artinya meruqyah boleh kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Ya, kita bacakan tinggal sisi pendalilan dari hadis ini. Kemudian kita tutup insyaallah. Kata beliau munasabatul hadits lil babi. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk kepada bab yang baru. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Kata beliau haitsu dallal haditsu, dari sisi hadis ini menunjukkan ala anna man ahraza al khisala al arba' al madhkurata fil hadithi faqad haqqaqa tauhidahu wa dakhala al jannata bila hisabin wala adzabin. Yaitu dari sisi hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang bersifat dengan 4 sifat yang disebutkan dalam hadis ini, maka sungguh dia telah mewujudkan tauhidnya dia. Ya, telah mewujudkan tauhidnya dia kepada Allah dan dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas tauhid dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.